Shalom teman-teman. Renungan pagi hari ini berjudul Bagaimana saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan? Salah satu pertanyaan terbesar yang diam-diam dibawa banyak orang percaya di dalam hati mereka adalah ini. Bagaimana saya tahu bahwa saya benar-benar diselamatkan? Dan sejujurnya, pertanyaan ini biasanya bukan muncul dari pemberontakan. Pertanyaan ini muncul dari ketakutan. Orang-orang melihat pergumulan, emosi, pikiran, kegagalan, ketidakkonsistenan, atau musim hidup yang sulit. Lalu mulai mempertanyakan apakah mereka sungguh-sungguh milik Yesus. Tetapi keselamatan tidak pernah dimaksudkan untuk bergantung pada kestabilan manusia. Keselamatan selalu dimaksudkan untuk berdiri di atas karya Kristus yang sudah selesai. Banyak orang tanpa sadar memikirkan keselamatan secara jasmani, bukan secara kekal. Pikiran jasmani terus berfokus pada apa yang dapat dilihat, dirasakan, diukur, atau dialami secara emosional saat ini. Pikiran kekal berfokus pada apa yang Yesus telah selesaikan untuk selama-lamanya melalui salib dan kebangkitannya. Pikiran jasmani berkata, "Saya gagal hari ini. Jadi mungkin Tuhan meninggalkan saya." Pikiran kekal berkata, Yesus sudah membayar lunas dosa-dosaku, dan kedudukanku di hadapan Bapa bergantung kepada Dia. Injil bukan tentang orang percaya mempertahankan keselamatan melalui performa yang sempurna. Injil adalah tentang Yesus menjadi korban yang sempurna, yang tidak pernah bisa dicapai manusia dengan kekuatannya sendiri. Alkitab berkata bahwa hidup yang kekal adalah karunia melalui Yesus Kristus. Karunia tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia dan tidak bisa dipertahankan melalui ketakutan. Keselamatan mengalir dari kasih karunia. Salah satu perubahan terbesar yang harus terjadi dalam pikiran orang percaya adalah belajar berhenti menafsirkan realitas rohani melalui emosi sementara. Perasaan selalu berubah. Ada hari-hari ketika seseorang merasa dekat dengan Tuhan. Di hari lain mereka merasa kering, putus asa, atau kewalahan. Tetapi keselamatan tidak dibangun di atas kestabilan emosi. Keselamatan dibangun di atas kesetiaan kekal Yesus. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, sesuatu yang kekal terjadi yang melampaui pengertian jasmani. Alkitab berkata bahwa orang percaya dilahirkan kembali, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dijadikan ciptaan baru, diperdamaikan dengan Allah, dan dibawa dekat melalui darah Yesus. Semua ini bukan realitas duniawi sementara. Semua ini adalah realitas rohani kekal yang ditegakkan melalui Kristus sendiri. Masalahnya adalah banyak orang percaya masih berpikir seperti yatim piatu, bukan seperti anak-anak Allah. Mereka terus mengukur hubungan mereka dengan Tuhan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan terbaru mereka. Tetapi cara berpikir kekal memahami bahwa Yesus sudah menetapkan damai antara manusia dan Bapa melalui salib untuk selamanya. Keyakinan orang percaya tidak berakar pada kesempurnaan sendiri. Keyakinan itu berakar pada kesempurnaan Kristus. Inilah sebabnya musuh terus menyerang keyakinan keselamatan. Jika orang percaya tetap terjebak dalam ketakutan dan ketidakpastian, mereka akan kesulitan berjalan dengan percaya diri bersama Bapa. Ketakutan membuat manusia terus berfokus pada diri sendiri. Kasih karunia mengangkat mata kembali kepada Yesus. Salib tidak pernah lemah atau tidak lengkap. Yesus tidak menyelamatkan manusia secara setengah-setengah. Dia menyelesaikan penebusan dengan sempurna sekali untuk selamanya. Banyak orang bertanya, tetapi bagaimana jika saya masih bergumul? Jawabannya sederhana. Pergumulan tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk menjadi milik Yesus. Orang percaya masih hidup dalam daging manusia dan mengalami kelemahan, emosi, pencobaan, dan pertumbuhan. Tetapi keselamatan tidak dipertahankan oleh kekuatan manusia. Keselamatan dipertahankan oleh Kristus sendiri. Kehidupan Kristen bukan tentang menjadi cukup sempurna bagi Tuhan.
Kehidupan Kristen adalah tentang belajar semakin beristirahat dalam apa yang sudah Yesus selesaikan. Cara berpikir kekal mengubah cara orang percaya memandang segala sesuatu. Daripada bertanya apakah saya sudah melakukan cukup, mereka mulai bertanya apa yang sudah Yesus selesaikan bagiku. Daripada terobsesi dengan kegagalan sementara, mereka mulai memusatkan mata kepada kebenaran kekal yang diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus. Daripada hidup ketakutan di hadapan Tuhan, mereka mulai datang kepada Bapa dengan penuh keyakinan karena Yesus sudah menjadikan mereka bersih. Dan sejujurnya, salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang adalah milik Yesus bukanlah perilaku tanpa cacat, melainkan hati mereka yang terus memandang kepadanya, bahkan dalam kelemahan, bahkan dalam kebingungan, bahkan dalam musim hidup yang sulit. Fakta bahwa seseorang sangat merindukan kepastian, damai, dan kedekatan dengan Tuhan seringkali menunjukkan hati yang sedang ditarik oleh kasih karunia. Jadi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda benar-benar diselamatkan? Alihkan pandangan dari diri sendiri dan letakkan seluruh keyakinan Anda kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak pernah dimaksudkan untuk dipikul oleh usaha manusia yang rapuh. Keselamatan sudah dijamin secara kekal melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketika orang percaya akhirnya mulai berpikir secara kekal, bukan secara jasmani, ketakutan perlahan kehilangan cengkramannya dan ketenangan mulai memenuhi hati kembali. Praise the Lord ya, haleluya. Kasih karunia yang begitu besar, yang begitu indah dalam kehidupan setiap orang percaya ya, terus menariknya kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah selesai di kayu salib. Haleluya. Praise the Lord. It's Monday again ya. Have a blessed week ahead. Semua yang Anda kerjakan berhasil ya. Haleluya. Okay, God bless you. I'll see you again tomorrow. Bye-bye.